Setelah 75 tahun merdeka, Indonesia kembali dijajah, kali ini oleh makhluk tak kasat mata. Aktivitas warga sempat lumpuh berbulan-bulan karena COVID-19. Di momen kemerdekaan tahun ini, kami bertanya kepada sebagian orang bagaimana kisah mereka bertahan di tengah pandemi. Ya berkurang lah, kan jualannya biasanya kalau tahun-tahun kemarin mah lumayan, kalau sekarang mah ya begini agak merosot, penghasilannya agak kurang. Sudah pasti interaksi karena kita tidak bertemu, bertatap muka langsung sama murid, jadi interaksi kita terbatas. Interaksi kita hanya melalui media sosial, khususnya WhatsApp biasanya yang paling sering digunakan. Tapi ada juga beberapa guru yang menggunakan Google Classroom. Nah, kembali lagi nih, karena yang memegang orang tuanya, biasanya ada beberapa orang tua juga yang kesusahan dalam akses ke Google Classroom. Jadi kalau saya pribadi, saya cuma mengambil di WhatsApp itu. Kumpul video dalam bentuk video maupun foto biasanya saya di WhatsApp aja. Nah, yang kedua mungkin pembelajarannya jadi terhambat. Kenapa terhambat? Ya karena kita tidak bertatap muka langsung. Kalau kita ngasih tugas yang sesuai dengan pembelajaran sehari-hari di sekolah nih, sudah pasti banyak banget. Nah, jadi saya juga kasihan sama anak-anak nih kalau terlalu banyak kan. Jadi saya batasi. Yang biasanya pembelajaran itu bisa selesai 1 hari, saya biasanya bisa ngambil sampai 2 hari. Tapi tergantung materinya juga. Kalau mudah, saya rangkum menjadi 1. Kesusahan yang selanjutnya ini ada lagi nih, masalah teknologi. Karena tidak semua wali murid memiliki HP, jadi ada beberapa kesulitan saya untuk kesulitan untuk menggapai ini anak satu nih, misalnya dari 32 orang ada 1 orang yang entah itu HP-nya rusak atau nggak ada atau dipakai orang tuanya kerja. Jadi di situ juga sih Mbak kesulitannya. Yang kami rasakan ini istilahnya pekerjaan kami ini kan untuk wisata ke Peras Basah. Sedangkan masuk pandemi ini agak pernah 3 bulan kami nggak sama sekali nggak ada penghasilan. Bukan artinya kurang, sama sekali 3 bulan yang kemarin baru habis sebelum Lebaran Haji ini memang sudah jalan, tapi ini pengunjungnya kurang sedikit sekali. Ya memang tentunya kami waktu yang tidak mengenal hari apapun. Jadi Sabtu, Minggu atau hari libur, teman-teman saya sampaikan, kami koordinasikan untuk selalu ready, siap jika memang kita harus stressing, karena kan tidak bisa ditunda. Nah itu jadi ekstra waktu, ya harus meninggalkan keluarga dan sebagainya. Yang memang juga ada risiko, ada kekhawatiran sama mereka. Bahkan juga sampai ada penolakan dari tetangga misalnya, wah ini kan orang medis, nah jadi ada beberapa ini harus dijauh dan sebagainya seperti itu. Jadi ya karena awalnya memang kami tugas, jadi selalu kita kerjakan semua. Terlebih yang dalam beberapa hari ini ya, kelas terbaru ini ya kami yang berturun terus untuk melacak. Iya betul. Keadaan pandemi ini keadaan susah, istilahnya cari makan itu agak susah. Masuk kampung-kampung agak tidak diperbolehkan sekarang ini. Sedangkan ibadah sekarang agak tertutup, harus di rumah terus gitu. Masalahnya gitu. Jadi istilahnya rezekinya masih berkurang lah, masih serba kekurangan. Bertahan begitu aja karena kita kan ya mau nggak mau ya mesti harus jalan begitu. Karena walaupun kita mau bawa artinya mau ke sana, tapi memang pengunjungnya nggak ada memang sama sekali. Jadi kita bertahannya ya begitu aja, apa adanya ya itu aja yang kami jalankan. Ya sehari-hari ya kadang bisa kerja, kadang bisa kerja kan. Kalau nggak ada kerjaan, nggak ada penghasilan. Kalau menurut saya pribadi, kesabaran sih Mbak yang paling penting dipegang. Apalagi di pandemi ini kan ada beberapa orang yang mungkin pekerjaannya terganggu nih. Jadi saya bukan hanya menghadapi anaknya, tapi juga saya menghadapi orang tuanya. Jadi ya saya pribadi
kesabaran. Cukup itu aja. Ya gimana lagi ya, yang penting usaha, bisa makan, bisa bayar kos-kosan, itu alhamdulillah ya cukup. Yang penting sehat. Selalu jaga protokolnya, paling tidak pakai APD, harus lengkap, level tidak bisa kita pungkiri semua kita anggap sama. Siapapun yang kita ketemu kita anggap sama. Makanya walaupun hanya rapid biasa dan sebagainya, teman-teman selalu pakai full APD kan, seperti itu. Kemudian juga nanti setelah pulang pun protokolnya harus itu tadi, mandi dan sebagainya itu tetap. Jadi kadang-kadang kalau kayak saya pulang bisa mandi 2-3 kali. Kalau saya pulang istirahat mandi lagi, nanti sore mandi lagi. Ya setiap kali masuk rumah hasil dari lapangan ya terus-terusan seperti itu. Jadi teman-teman yang demikian saya sampaikan, jangan sampai terlengah. Karena kita ini yang kita hadapi ya belum tahu. Jadi ada beberapa juga kesempatan yang lain yang kami wawancarai ternyata yang terkonfirmasi besoknya. Nah seperti itu, makanya memang risiko-risiko itu ada di kami. Mau tidak mau sebenarnya masyarakat harus melakukan adaptasi. Jadi memang serba salah kita mau di rumah terus tapi tidak ada suplai makanan seperti itu, akhirnya harus tetap bekerja dan sebagainya. Dan kita harus seperti ini, saya sampaikan sebenarnya harus seperti ini sampai nanti vaksin ditemukan. Nah kalau sebelum ada vaksin ya harus jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya itu terus. Nah yang belakangan ini kendor. Kita kencang di awal, di tengah-tengah pada sudah sangat banyak, malah kendor. Saya lihat tadi di jalanan dan sebagainya sepertinya tidak ada dampak gitu ya. Pengumuman yang banyak. Di awal-awal begitu satu kita umumkan, dua umumkan, jalanan sudah sepi. Nah belakangan ini malah biasa-biasa saja gitu. Ya, itu yang saya minta, semangat itu tetap, jangan sampai kendor di jalan. Nanti di finish malah sudah kehabisan tenaga, selesai semua malah dari ini masalah. Masalah aja Pak, kalau rakyat kecil mah ya nggak bisa apa-apa ya, tapi mah maksudnya apa, bersyukur aja yang ada gitu. Penghasilan jualan begini ya jualan aja, disyukurin aja lah, terima apa adanya. Perasaan saya yang saya hadapi setelah new normal sama aja sih Mbak, soalnya sebelumnya kan waktu wabahnya betul-betul masuk Indonesia kita WFH. Nah itu WFH kita melakukan BDR, belajar dari rumah. Nah, selama new normal pun anak-anak tetap BDR. Jadi new normal maupun sebelumnya itu yang belum new normal sama aja perasaan saya. Ya baik-baik saja Bu. Soalnya kan antara sehat-sehat semuanya kan, kalau bisa itu pandemi cepat-cepat selesai lah Bu. Biar ekonomi semakin lancar, hubungan antaranya teman-teman, tetangga sama tetangga itu biar enak lah komunikasi ini itu. Yang penting itu. Memasuki adaptasi yang baru ini ya kita selalu saja memakai yang namanya protokol kesehatan ini. Artinya kami pernah bawa orang tapi kita masih jaga jarak atau apa namanya ini, selalu pakai masker. Kemudian juga penumpangnya juga kita harapkan begitu, pakai masker. Kemudian jarak juga harus dipatuhi karena kita waspada, baik kita walaupun penumpangnya kita selalu waspada aja. Harapan saya sudah pasti semoga yang pertama bangsa ini semakin maju, entah dari teknologinya atau pengetahuannya. Karena kalau misalnya pengetahuannya sudah maju, otomatis bangsa bisa berkembang dengan pesat sih. Yang kedua mungkin ini harapan semua orang, wabah ini cepat berlalu. Jadi tahun selanjutnya kita bisa merayakan kemerdekaan ini lagi seperti melakukan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya itu. Ya kedepannya gitu ya lebih baik lah, minimal kan maksudnya kalau bagi masyarakat mah ya makmur lah, cari uangnya gampang, alhamdulillah. Iya, dengan semangat kemerdekaan dan kami juga sebagai garda depan tentunya bangga untuk melayani masyarakat dan negara Indonesia. Jadi ini suatu bagian kebanggaan kami. Bahkan nanti mungkin sampai ke depan itu akan teringat bahwasannya momen-momen seperti ini. Kami merupakan suatu garda terdepan, memberikan manfaat bagi orang lain, tracing dan sebagainya. Itu yang mungkin semangat yang buat teman-teman yang lain.
yang dia pikir mungkin tidak akan pernah lagi dirasakan dalam momen ini. Jadi memang tugas betul-betul kita lakukan dengan baik, tujuannya hanya untuk masyarakat dan bagi Bontang dan negara Indonesia. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, cepat aman, kita kembali bukan new normal, kembali seperti sedia kala, seperti itu. Harapan kami ya mudah-mudahan yang pertama kami harapkan dulu mudah-mudahan pandemi cepat selesai ini. Karena walaupun bagaimana kalau pandeminya selalu ini, kita namanya masyarakat kecil ini bergantung kepada penghasilan ini kalau kurang ya mudah-mudahan aja di hari 17 nanti ini bisa berjalan normal seperti biasa, penghasilan kemudian ya normal kembali seperti biasa. Dan alhamdulillah pemerintah juga mudah-mudahan selalu memperhatikan masyarakat seperti kami ini. Ya biar tetap jaya, istilahnya itu kemerdekaannya tetap lancar. Yang penting itu ya tidak ada masalah lah, tidak ada istilahnya itu peperangan tidak ada. Yang penting Indonesia ini mudah-mudahan aman lah, seterusnya gitu aja. Saat ini kita semua punya tujuan dan harapan yang sama, berharap pandemi segera berakhir. Mari bersatu meraih kemerdekaan melawan pandemi corona. Virus ini tak kenal siapapun, akan menyerang siapa saja yang terlena dan mereka yang tak waspada taati aturan. Semangat Indonesia, merdeka!